Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan ada Aulia Zidan Maulana, Ilham Rizaldi, dan Muhammad Rapli, saya sendiri. Kami di sini akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Analisis Spasial Kerawanan Longsor menggunakan Sistem Informasi Geografis. Berlokasi di kawasan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Baik, di sini ada pendahuluan, konteks, dan latar belakang. Yang dimana di sini ada 3, ada kondisi wilayah, ancaman bencana, dan solusi pendekatan. Kondisi wilayah, perkembangan pesat, permukiman, dan industri di Kota Samarinda memicu perubahan tata guna lahan masif pada kawasan bermorfologi bergelombang. Ancaman bencananya kombinasi curah hujan ekstrim, lereng terjal, dan litologi rentan menciptakan kerentanan fisik intrinsik yang tinggi terhadap pergerakan massa tanah longsor. Solusi pendekatan, pemetaan presisi menggunakan sistem informasi geografis (SIG) berbasis metode weighted overlay untuk menghasilkan zonasi kerawanan sebagai instrumen mitigasi tata ruang. Di sini ada profil Kecamatan Palaran, kawasan yang kami pilih yaitu ada Kecamatan Palaran, lokasi strategis bagian selatan Kota Samarinda, berfungsi sebagai jalur penghubung vital menuju Kutai Kartanegara. Morfologi dasar bervariasi ekstrim dari dataran aluvial di dekat Sungai Mahakam hingga perbukitan bergelombang di bagian tengah dan selatan. Tata guna lahan didominasi permukiman industri, perkebunan, dan hutan sekunder. Transisi alih fungsi lahan memperburuk kestabilan lereng alami. Geologi regional, tatanan stratigrafi Palaran berada di cekungan Kutai bagian bawah, Lower Kutai Basin, dan sabuk perlipatan Anticlinorium Samarinda, yaitu terbagi ada 4 formasi. Yang pertama itu Kia, berumur aluvium hingga quarter, yaitu ada pasir lanau, lempung, dataran rendah utara, kerentanannya rendah. Formasi Kampung Baru yang berumur Pliocene, material lepas, sangat rentan erosi intensif dan gerakan tanah dangkal. Yang ketiga ada formasi Balikpapan yang berumur Miocene akhir, mendominasi perbukitan. Yang keempat, formasi Pulau Walang yang berumur Miocene akhir, sedimen deltaic hingga pesisir, perselingan batu pasir dan batu lempung. Next. Struktur geologi dan kontrol kebencanaan. Itu ada 2, ada lipatan, antikling Palaran, dan sesar mendatar kanan, atau disebut strike, slip fault. Lipatan itu sumbu berarah timur laut hingga barat daya, membelah tengah wilayah, membentuk sayap homoklin searah lereng, meminimalkan daya penahan alami batuan, dan memicu kerentanan sangat tinggi. Sesar mendatar kanan, atau disebut strike slip fault, memotong sayap antiklim formasi Balikpapan, menciptakan zona hancuran dan kekar intensif yang mempercepat pelapukan kimiawi dan mendegradasi kuat geser massa batuan lereng. Di sini ada hasil analisis akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ilham Rizaldi. Baik, masuk ke hasil analisis parameter kemiringan lereng. Jadi yang berwarna hijau ini merupakan datar. Yang hijau kemudahan ini merupakan landai. Yang kuning agak curam, yang oranye curam, dan yang merah sangat curam. Temuan kritis morfologi Kecamatan Palaran sangat didominasi oleh
kelas kemiringan sangat curam. Zona ini tersebar masif di bagian tengah, selatan, tenggara, dan barat, menunjukkan kerentanan fisik intrinsik yang amat tinggi terhadap pergerakan massa. Lanjut. Nah, kemudian parameter arah kelerengan. Ini karakteristik topografi distribusi warna mosaik rapat menandakan rugged terrain atau pembukitan sangat kasar dengan pola punggung dan lembah bersilangan ekstrim. Kontrol di genetik yaitu cermin langsung dari kontrol struktur perlipatan sayap-sayap antikline palaran. Mekanisme kerawanan arah bukaan lereng mempengaruhi intensitas paparan matahari dan evapotranspirasi lereng curam yang terhadap langsung dengan curah hujan dominan menerima infiltrasi masif, mempercepat weathering dan memicu fluktuasi drastis tekanan air pori pada regolit. Kemudian ada peta parameter pemicu curah hujan. Di utara dan timur laut, curah hujan relatif rendah, sekitar 2.332 mm per tahun. Dan selatan dan barat daya, di Bantuas atau di Handilwakti, intensitas curah hujan cukup ekstrim di 2.547 mm per tahun. Signifikansi triggering factor. Intensitas hujan ekstrim bertumpang tindih persis dengan lereng sangat curam di bagian selatan. Hujan menginfiltrasi tanah peka secara masif, meningkatkan tekanan air pori dan secara seketika menghancurkan daya ikat kohesi lereng. Material permukaan, yaitu karakteristik jenis tanah. Sebaran tanah dikontrol oleh batuan induk dan proses geomorfologinya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, kambik aeronosol pada area zona rentan. Sebarannya area barat, tengah, dan selatan. Karakteristiknya profil tanah muda, didominasi pasir hingga lempung berpasir. Dampaknya porositas tinggi, infiltrasi cepat, kohesi sangat rendah, sangat peka erosi, dan kerentanannya sedang hingga tinggi. Dan yang kedua, distrik pluviosol, yaitu GD, pada area zona stabil. Sebaran areanya di area utara dan timur, lembah dan dataran banjir. Karakteristik endapan sungai aluvial berupa lanau hingga lempung. Dampak kerentanan translasi rendah, berisiko soil creep hanya jika jenuh air ekstrim, kerentanannya rendah. Sintesis spasial, pembagian zonasi kerawanan. Zona kerawanan tinggi yaitu dibagi ada 4, yang pada bagian hingga selatan. Morfologinya sangat curam yaitu 45 hingga 100%. Curah hujan tertinggi mencapai 2.547 mm per tahun. Strukturnya hypomocline anticline, palaran, dan sesar mendatar. Dan materialnya tanah QC atau porositas tinggi dan formasi balikpapan, swelling clay. Zona kerawanan rendah yaitu kawasan bagian utara dan timur, morfologinya didominasi datar hingga landai. Curah hujannya intensitas lebih rendah, 2.332 mm per tahun. Materialnya tanah jide atau endapan aluvial. Struktur lebih stabil menempati area dataran banjir. Kesimpulan utama penelitian ini adalah kita mendapatkan 3, yaitu kontrol geologi dan morfologi dominan. Rawanan di palaran dikendalikan secara intrinsik oleh struktur antikline palaran dan litologi formasi balikpapan yang menyusun perbukitan berlereng sangat curam. Yang kedua, distribusi ancaman spasial, akumulasi morfologi terjal, curah hujan ekstrim, dan tanah peka erosi menempatkan bagian tengah hingga selatan sebagian pusat zona kerawanan tertinggi. Nilai strategis dan validitas. Hasil analisis spasial dengan metode overall multi-kriteria membuktikan bahwa peta zonasi ini valid sebagai fondasi pengambilan keputusan mitigasi tata ruang kota. Rekomendasi dan mitigasi tata ruang, 3 pilar informasi
dalam menghadapi pesatnya pembangunan infrastruktur wilayah. Kita mendapatkan 3, yaitu zonasi kebijakan, pengetatan izin tata guna lahan, membatasi pendirian infrastruktur berat baru secara tegas pada kawasan berlereng sangat curam, yaitu pada zona tengah sampai selatan. Yang kedua, rekayasa geoteknik, pemasangan dinding, penahanan tanah, retaining wall, atau penerapan terasering, sengkedan pada area pemotongan lereng, khususnya di wilayah Formasi Balikpapan. Yang ketiga, mitigasi ekologis, peningkatan program reboisasi, tutupan vegetasi pada lereng terbuka guna memperkuat regolit, menahan infiltrasi berlebih dan mengendalikan aliran permukaan. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Jadi itulah pemaparan PPT kami. Mungkin mohon kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.